sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Intiria. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau dengan prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang studi pengantar bisnis. Pembahasan saya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia atau sering disebut manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia. Adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, mempertahankan serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pembahasan yang kedua adalah mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Secara sederhana, maka proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antar karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Yang keempat, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, perencanaan, penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Tahap awal yang dibahas sebelumnya adalah melakukan fungsi perencanaan, penarikan dan seleksi untuk mendapatkan dan mengelola input berupa sumber daya manusia agar dapat digunakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Fungsi ini sangat penting untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan memiliki keistimewaan khusus bagi perusahaan. Bila perusahaan hanya berusaha mendapatkan karyawan saja, maka cukup mudah untuk mendapatkannya. Namun, bila disertai syarat-syarat berikut, maka perlu melakukan ketiga proses di atas. Yang keempat, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja satu tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia memberikan manfaat bagi perusahaan karena yang pertama, sebagai landasan bagi pengadaan tenaga kerja yang ekonomi dan efektif bagi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. Ketiga, mengorganisasikan program-program personalia yang berbeda-beda, misalnya rencana penarikan tenaga kerja dan proses seleksi karyawan. Yang keenam, sumber daya